Dan yakin kalau orang ahli selawat itu hidupnya nggak bakalan miskin. Hidupnya nggak bakalan miskin, nggak bakalan susah, nggak bakalan sulit. Pasti itu. Ekonominya dijamin, rizkinya oleh Allah. Kenapa? Karena ahli solawat. Bahkan ada sebuah hadis, man sholla alayya kulla yaumin 500 marratan lam yaftakir abadan ay lam yahtad ila ahadin abadan. Barang siapa yang bersolawat sebanyak 500 kali kepada aku, kata Nabi, setiap hari dibaca dengan kontinu dan istiqomah, lam yaftakir abadan ay lam yahtad ila ahadin abadan, hidupnya akan dijamin tidak akan pernah kesusahan dan kesulitan. Dijamin tidak bakalan miskin, tidak bakalan kekurangan. Ya nggak usah jauh-jauh. Kalau orang ahli selawat contohnya para ulama, para kiai, para habaib yang dekat-dekat dengan Allah, para wali-wali Allah, itu ahli selawat. Kenapa jadi wali? Karena ahli solawat. Lihat kayak ulama-ulama Banten itu, yang dekat-dekat dengan Allah, yang terkenal wali-walinya itu. Tiap hari tak malam hanya selawat. Tiada hari, tiada malam tanpa selawat. Gitu. Makanya hidupnya makmur. Mana ada kiai, habaib, dagang soto, ada. Yang dagang soto, mie ayam, dagang bakso, ada pedang bakso. Kalau di Madura ada kiai dagang sapi, enggak ada. Tapi hidupnya ya Allah, kayak guru kita ini di Madura, ya Allah luar biasa. Mobilnya Pajero, mobilnya bagus-bagus, putra putrinya semuanya dibikinin rumah bagus-bagus, besar-besar. Tembok pagarnya sampai 5 meter. Ya Allah. Yang namanya di dapur itu penuh dengan makanan. Sampai berlimpah. Kenapa kok bisa? Kita bukan kiai. Sama manusia itu. Sama. Yang penting mengamalkan ilmunya. Ilmunya diamalkan. Betul nggak Pak? Yang penting ilmunya. Makanya Nabi menyampaikan, man aradad dunya falaihi bil ilmi. Kalau kalian pingin dunia, pingin bahagia dunia, pingin banyak harta di dunia, falaihi bil ilmi, pakai ilmu. Kita ini bukan ekonom, bukan ekonom. Nah, kalau ekonom ilmunya ilmu ekonomi. Kita nggak punya ilmu ekonomi, tapi punya ilmu untuk mendatangkan ekonomi apa? Dikir. Banyak yang didikir tadi itu semuanya itu mengarah ke sana. Memanggil rizki dunia akhirat. Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau pingin masuk surga, pingin bahagia nanti kalau mati, itu bil ilmi juga sama, pakai ada ilmunya. Waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau pingin kedua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bil ilmi sama. Pingin dunia, di dunia kaya, mati masuk surga. Enak nggak kira-kira? Itu umatnya Nabi yang nomor wahid, kata Nabi. Sakiyum fid dunya, sa'idum fid dunya, wa sa'idum fil akhirah. Dunia kaya, mati masuk surga. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia bahagia, di dunia kaya, mati masuk surga. Itu umatnya Nabi itu 4 golongan.
Yang pertama, kata Nabi, yang paling bagus adalah di dunia kaya, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Selamat dari sisa kubur, jauh dari sisa neraka, menjadi ahli sorga. Enak nggak kira-kira itu? Di dunia sudah kaya, mati masuk surga. Yang paling celaka di dunia sudah miskin, mati masuk neraka. Kenapa? Di dunia miskin tapi nggak mau dekat ke masjid. Masya Allah. Yang kedua, kelompok yang kedua kata Nabi, syaqiyum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Di dunia hidupnya pas-pasan, hidupnya enggak begitu kaya, tapi mati masuk surga. Itu yang kedua. Masih mending, yang penting mati masuk surga. Yang ketiga, umatnya Nabi kelompok yang ketiga, sa'idum fid dunya wa saqiyum fil akhirah. Di dunia kaya berlimpah tapi mati masuk neraka. Siapakah mereka? Yaitu orang kafir dan orang munafik dan pembohong dan pendusta. Itu di dunia memang kaya mereka, tapi jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari kebaikan, jauh dari pengajian, jauh dari sholat berjamaah. Di dunia memang kaya. Banyak nggak kira-kira contohnya? Banyak. Di dunia kaya. Punya gedung, punya kapal laut, punya hotel, punya apartemen, mobilnya bagus, rumahnya bagus, serba banyak, rumahnya banyak, duitnya biniknya juga banyak, bahagia di dunia. Tapi meninggalkan sholat. Bukan hanya meninggalkan sholat, bahkan tidak mau mengakui Tuhan Allah Subhanahu. Di dunia memang dikasih kesenangan, kebahagiaan oleh Allah. Diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Makanya sifatnya Allah, sifat Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Seluruh makhluk dunia satupun tiada yang terpilih. Semuanya dikasih. Non-muslim dikasih. Yang sujud dikasih, enggak sujud dikasih. Yang sholat dikasih, enggak sholat dikasih. Semuanya dikasih. Gitu. Jangankan manusia, binatang dari terkecil sampai terbesar semuanya dikasih. Itu sifat Allah Ar-Rahman. Bahkan sekarang ini banyak yang kaya-kaya, yang bahagia, yang merasa senang di dunia, itu non-muslim, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang yang jauh dari agama Islam. Itu. Yang Islam pun juga kadang-kadang hanya KTP-nya saja. Giliran kaya nggak mau melaksanakan sholat, mengabaikan zakat. Tidak mau hadir ke pengajian. Bahagia di dunia, tapi mati masuk neraka. Nah, contohnya enggak usah jauh, ada Fir'aun. Haman. Gitu. Ya Allah. Dan yang keempat, kelompok yang keempat, umatnya Nabi yang paling menjadikan, yaitu syaqiyum fid dunya wa syaqiyum fil akhirah. Di dunia melarat, di dunia miskin, di dunia fakir, di dunia boro-boro rumah, ngontrak aja nggak bisa, bahkan tidur di bawah kolong jembatan.
jembatan, tapi jauh dari agama, tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Ada juga yang Islam juga banyak, tapi hanya KTP-nya. Makanya ada di selektor itu judul apa? Islam KTP. Masya Allah. Di dunia sengsara, di dunia melarat, tapi tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa. Ya Allah, melarat. Tapi jauh dari nggak mau ngaji, nggak mau belajar Al-Quran. Pokoknya jauh dari berbuat kebaikan dan kebajikan. Itulah umat yang paling celaka di dunia, mati masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kita ini walaupun enggak menjadi umat nomor 1, mudah-mudahan jadi umat yang nomor 2. Itu. Ya umatnya 4. Masya Allah. Sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Itu umat yang pertama. Di dunia kaya, mati masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, di dunia melarat, di dunia miskin, tapi mati masuk surga. Itu yang nomor 2. Yang nomor 2. Tapi yang banyak ini kayaknya nomor 2 kita. Ya enggak nomor 1 enggak apa-apa, yang penting nomor 2. Yang penting jangan sampai nomor 3 sama nomor 4. Kan yang nomor 3 apa? Di dunia kaya tapi mati masuk neraka. Tapi yang paling menyedihkan dan yang paling celaka yang nomor 4. Di dunia sudah miskin, sudah melarat tapi mati masuk neraka. Naudzubillah summa wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang dapat kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin.